Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan bersemangat. Amin. Marilah kita awali pertemuan kita pada kali ini, walaupun lewat daring ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini kita masih di bab 2, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kali ini merupakan pertemuan kita yang kedua di bab 2 ini. Baiklah, berikut ini adalah kepribadian Nabi Muhammad yang dapat kita teladani, yaitu sikap sabar, sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama, sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, dan sikap santun dalam menyampaikan kebenaran. Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sikap sabar. Bagaimanakah sikap sabar beliau? Beliau sabar dalam menghadapi cacian, makian, hinaan dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Beliau tetap tenang dan sabar ketika beliau dituduh gila dan membawa ajaran yang tidak masuk akal. Beliau tetap sabar dan tidak dendam ketika dilumuri dan dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Padahal kaum kafir Quraisy sangat keterlaluan kepada beliau. Namun tak ada dendam dan tetap sabar. Sikap peduli dan kasih sayang terhadap sesama. Yang pertama adalah peduli kepada fakir miskin. Ini dibuktikan dengan memerdekakan budak-budak yang masuk Islam. Bahkan menjadikan budak Zaid bin Haritsah menjadi anak angkat. Beliau juga mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Kasih sayang terhadap istri beliau ditunjukkan dengan beliau tidak pernah marah dan memilih berpuasa jika di rumah sedang tidak ada makanan. Kenapa tidak bisa ada makanan di rumah? Karena harta beliau sudah habis untuk dibelanjakan di jalan Allah, untuk berdakwah dan memerdekakan budak-budak. Kemudian memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan Ya Humaira, artinya pipi yang kemerah-merahan. Jadi beliau mempunyai panggilan kesayangan. Dan beliau memilih untuk tidur di luar ketika beliau pulang kemalaman daripada membangunkan istrinya yang sedang tidur. Kasih sayang terhadap anak perempuan. Beliau memiliki 4 anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Beliau sangat menyayangi mereka, walaupun pada saat itu bangsa Arab yang memiliki anak perempuan pasti akan merasa malu karena anak perempuan dianggap tidak bisa berperang. Sehingga kaum bangsa Arab memilih untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup, bayi perempuan hidup-hidup daripada merasa malu. Bahkan Nabi Muhammad sering mengajak Fatimah, salah satu putrinya, sholat di Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat sayang terhadap anak perempuan, tidak merasa malu. Kasih sayang terhadap anak yatim. Beliau mengasuh dan menyantuni beberapa anak yatim di rumahnya. Kasih sayang terhadap pembantu. Beliau mengajarkan untuk menyamakan derajat kepada seluruh manusia,
tidak boleh membeda-bedakan. Tidak ada kasta-kasta dalam masyarakat Islam. Dan yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan seseorang. Kasih sayang terhadap musuh. Ini terbukti ketika beliau memiliki kekuatan 10.000 tentara dalam peristiwa Fathu Makkah. Beliau memaafkan orang-orang yang selama ini membenci dan memusuhinya. Bahkan beliau menyambut dengan penuh kasih sayang orang-orang yang pernah memusuhi tersebut ketika mereka masuk Islam. Bukan main ya anak-anak, padahal ini terhadap orang yang biasa memusuhinya. Kemudian kasih sayang terhadap tetangga. Nabi Muhammad tidak pernah membedakan tetangga yang satu dengan yang lain, baik itu yang beragama Islam ataupun non-Islam. Nabi Muhammad memperlakukan mereka dengan sama. Nah, sekarang peduli terhadap lingkungan sekitar. Nabi Muhammad sangat memperdulikan lingkungan sekitarnya. Beliau tidak memperbolehkan menebang pohon sembarangan. Nah, itu kalau pohon. Sekarang hewan ya anak-anak. Nabi Muhammad melarang menyembelih hewan yang mau dikonsumsi dengan pisau yang kurang tajam. Jadi pisaunya harus tajam untuk menyembelih. Kemudian merawat benda-benda yang dimiliki dan memberinya nama-nama. Nah, ini menarik ya anak-anak ya. Berikut ini adalah nama-nama benda yang sering dipakai oleh Rasulullah. Gelas beliau diberi nama Al-Sabir, tongkat Al-Manshuh, pelana Al-Daj. Pedang beliau diberi nama Zulfikar, tikar Al-Quz, dan cerminnya diberi nama Al-Migdalah. Apakah kalian juga begitu anak-anak? Memberi nama-nama tertentu kepada barang-barang yang sering kalian pakai? Nah, ini menarik bukan ya? Berarti Rasulullah juga sangat menyayangi benda-benda mati, karena benda-benda tersebut sering dipakai oleh beliau. Nah anak-anak, ini tadi yang dapat kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah doakan kalian selalu sehat, rajin beribadah, jangan lupa pakai maskernya. Oke? Baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.